Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takbumi pengasuh Pondok Pesantren Jainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami takbumi Bapak Rektor Universitas Islam Jainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab, yakni Al-Ustadz Muhammad Sholihin. Di sini saya Mutiara Susanti, mahasiswi aktif Universitas Islam Jainul Hasan Genggong, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B, akan menjelaskan beberapa terkait ikhtilaf dalam Islam. Pembahasan yang pertama adalah pengertian ikhtilaf. Pengertian ikhtilaf secara bahasa, yakni perbedaan pendapat atau pemikiran yang berkonotasi kepada perubahan. Sedangkan secara istilah adalah perbedaan pendapat para ulama tentang suatu masalah furu yang tidak dapat atau tidak mempunyai dalil nakli. Kemudian pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor penyebab ikhtilaf. Di sini terdapat 6 faktor penyebab ikhtilaf. Yang pertama adalah ikhtilaf dalam qiraat, yang kedua adalah ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis, yang ketiga adalah ikhtilaf dalam kesahihan hadis, yang keempat adalah adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Ikhtilaf yang kelima adalah adanya jumlah nas yang tampaknya saling bertentangan, dan yang terakhir adalah perbedaan kaidah istinbat hukum. Faktor ikhtilaf yang pertama adalah ikhtilaf dalam qiraat. Contohnya di sini, ikhtilaf pada wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki. Diterangkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, terdapat perbedaan qiraat di kalangan ulama pada bacaan wa arjulakum. Menurut pendapat Imam Nafi, Ibnu Amir dan Al-Kasai, beliau membaca dengan lafaz wa arjulakum dengan i'rab nasab yang artinya adalah membasuh kedua kaki. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hamzah, beliau membacanya dengan menggunakan i'rab jar, yakni lafaz wa arjulikum yang artinya ialah mengusap kedua kaki. Dalam hal tersebut, jumhur ulama dalam hal ini cenderung dengan menggunakan qiraat yang berirob nasab, yaitu wa arjulakum. Karena itu kita berkewajiban membasuh kedua kaki ketika wudhu, tidak dengan mengusapnya. Yang kedua adalah ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis. Misalnya, Nabi Muhammad SAW tidak selamanya berkata bahwa hal yang ia bicarakan adalah sebagai hadis. Terkadang para sahabat yang sering berkumpul dengan beliau juga meriwayatkan hadis dari tingkah laku Rasulullah SAW maupun dari perkataan Rasulullah SAW. Jadi terdapat beberapa ikhtilaf karena hal tersebut dari pandangan orang yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah ikhtilaf dalam kesahihan hadis. Para sahabat tidaklah serta-merta mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Sebagaimana contoh yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq dimintai tanggapannya oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan, beliau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan sebelum beliau meyakini kualitas hadis yang dimaksud itu adalah hadis yang sahih atau tidak. Contoh lain adalah ketika Umar bin Khattab berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh bertayamum dan tidak boleh sholat sampai dia mendapatkan air lalu mandi besar. Beliau tidak mengambil hadis riwayat dari Ammar bin Yasir yang menjelaskan kebolehan tayamum bagi orang yang junub, karena menurut Sayyidina Umar hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Ikhtilaf yang selanjutnya adalah adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Contoh pada lafaz walain akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Lafaz ummatin dalam ayat ini diartikan sebagai waktu. Sedangkan di dalam surah Al-Qasas ayat 23 diartikan sebagai sekelompok orang-orang. Dalam surah An-Nahl ayat 120, lafaz ummatin diartikan sebagai seorang imam yang diikuti. Sedangkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 22 diartikan sebagai agama dan kepercayaan. Jadi beberapa makna ganda dari ayat Al-Quran tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Yang kelima adalah adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan atau ta'arud. Misalnya, pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudhu dengan menyentuh alat kelamin.
Imam Syafi'i, Hambali, Ishaq, dan Imam Malik berpendapat bahwa wudhunya batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basrah binti Sofwan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddo'a." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia tidak boleh melakukan sholat sampai dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Adapun menurut Abu Hanifah, beliau cenderung berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudu. Beliau mengacu pada hadis Khalaf bin Ali. Namun, ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memilih hadis yang pertama, sehingga mereka menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpegangan pada hadis kedua dan menegaskan ketidakbatalan wudu karena menyentuh kemaluan. Faktor yang keenam adalah perbedaan kaidah istinbat hukum. Contohnya hukum jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah dilaksanakan dengan cara barteran antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada penjual tanpa menyebutkan kata ijab dan qabul. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, jual beli mu'athah hukumnya sah. Mereka beralasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli secara mutlak tanpa menjelaskan tata caranya. Oleh sebab itu, tata cara jual beli tersebut dikembalikan kepada tradisi masing-masing masyarakat. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, jual beli mu'athah tidak sah karena syarat sah jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Sementara rasa ridha tidak bisa diketahui kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Pembahasan selanjutnya adalah metode ulama dalam mengatasi ikhtilaf. Yang pertama adalah metode al-tarjih, meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. Metode yang kedua adalah al-jam'u, yakni kedua hadis yang tampak bertentangan itu dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 menyatakan bahwa apabila seorang suami meninggal, hendaklah sang istri melaksanakan masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Di dalam surat yang lain, Allah juga berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 4, dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka adalah sampai melahirkan. Terjadi pertentangan dalam dua ayat Al-Quran tersebut, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dan surah At-Thalaq ayat 4. Ayat pertama menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari tanpa mempertimbangkan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Sedangkan ayat kedua menyebutkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan tanpa membedakan antara cerai hidup atau cerai mati. Untuk menyelesaikan pertentangan antara kedua ayat tersebut dapat dilakukan dengan mengkompromikan keduanya agar keduanya dapat diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Metode yang ketiga adalah nasikh mansukh atau petunjuk dalam hadis yang satunya dinyatakan sebagai penghapus, sedang hadis yang satunya sebagai yang dihapus. Salah satu contohnya mengenai masalah wasiat dan waris. Dalil pertama yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua berhak mendapatkan wasiat. Dalil tentang wasiat ini kemudian dihapus dan dilakukan tindakan nasikh. Sebagai gantinya, Allah menurunkan aturan tentang warisan dalam surah An-Nisa ayat 11. Dalil tentang wasiat yang dihapus dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 merupakan dalil syar'i yang dihapus atau disebut juga dengan mansukh. Dalam hal dalil tentang hukum warisan dan wasiat ini terdapat perbedaan pengertian di dalamnya, yaitu yang pertama, jumlah harta wasiat jumlahnya ditentukan oleh si pembuat wasiat sebagai pemilik harta, dan yang kedua, besaran jumlah harta warisan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang keempat adalah al-tauqif, yaitu menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan.
Mungkin itu saja penjelasan saya tentang ikhtilaf dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.